silakan Bapak Ibu buka aplikasi SAC-nya dulu ya, karena ini biasanya agak lama dia SAC-nya itu dibuka. Saya belum share screen ya. Belum. Oh. Sudah ya? Ya, ini udah sampai. Udah ya. Baik. Jadi tadi memang harus keluar dulu nggih dari meet-nya. Nah, Bapak Ibu saya sudah tutup kamera ya. Bapak Ibu sudah sampai tahap ini ya. Kemarin kita sudah men-setting untuk apa? Android phone. Nggih, setting ukuran dan tipe handphone yang digunakan. Pilih Android phone nggih, kemudian pilih yang horizontal Bapak Ibu ya. Kenapa horizontal? Supaya nanti layarnya seperti layar landscape seperti TV begitu. Jadi memang ini anjurannya menggunakan yang horizontal nggih. Untuk ukurannya bisa di screenshot Bapak Ibu ya. 1920 dan 1080. Jadi kalau di total ini berapa Pak? 3000 ya? Tuh. Ditambah atau dikali itu? Ditambah Pak, dikali jutaan nanti. Iya. Kalau sudah klik submit ya Bapak dan Ibu. Pak Syarif minta bantuan nanti screenshot ya. Screenshot apa? Foto? Yap. Iya, Laporan. Iya, siap. Nah, ini tampilan lembar kerjanya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada beberapa menu di atas. Ada mensisipkan untuk memasukkan berbagai aset, baik itu aset audio, video maupun gambar. Ada template juga, kalau ingin menggunakan template. Kemudian memberikan animation, memberikan interaksi atau navigasi ya Bapak Ibu ya. Dan juga pengaturan pada page. Nah, ini nanti yang harus Bapak Ibu pahami dulu tentang beberapa penggunaan ini ya. Kalau memang masih belum begitu paham, nanti bisa dibaca teorinya ya Bapak Ibu. Silakan buka materinya yang ada di courseware-nya itu ya. Nanti silakan bisa dipelajari. Karena nanti di sini kita akan langsung praktek Bapak Ibu ya. Praktek penggunaannya yang memang penggunaan ini sering dipakai Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin saya akan menyampaikan untuk settingan yang sering dipakai saja, karena memang untuk pemanfaatan fitur ini bisa bermacam-macam ya, bisa variasi, bisa dibuat seperti berubah warna atau bagaimana ya. Tapi nanti kita akan yang biasa dulu saja. Kalau Bapak Ibu ingin explore lebih, nanti silahkan ya Bapak Ibu ya. Karena kita fokusnya membuat yang minimal saja. Kalau Bapak Ibu ingin maksimal, silahkan nanti. Kemudian di sebelah kanan ini nanti ada panel untuk setting aset bisa, setting layar bisa ya. Untuk setting animasinya juga, codingnya nanti di sini Bapak Ibu ya. Kita melihat rumus-rumus untuk memberikan animasi atau interaksi per page-nya itu nanti ada di sebelah kanan ini. Nah, kemudian untuk pembuatan tugas ini Bapak Ibu harus, salah satunya adalah ini ya Bapak Ibu ya. Ini memang belum di-share ya Pak Syarif ya. Tapi untuk media pembelajaran nanti Bapak Ibu silahkan ya membuat media yang sesuai mapel yang diampu ya. Pasti sesuai yang diampu. Kemudian dibuat berdasarkan naskah media. Jadi harus ada naskahnya yang sama isinya dengan MPI-nya. Lalu wajib ada bumper ini Bapak Ibu ya. Nah, kita coba lihat bumpernya. Ini harus dimasukkan ke dalam MPI-nya, bumpernya itu. Outputnya nanti berupa HTML5 ya, bukan APK Bapak Ibu ya, yang dikumpulkan. Tapi jika Bapak Ibu ingin membuat APK, silahkan digunakan untuk pribadi. Kemudian produk BIMTEK nanti akan diberikan link tersendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi kita fokusnya sekarang membuat media terlebih dahulu. Nah, ini bumpernya ya. Kita
Bapak Ibu download dulu nanti bumpernya. Biasanya kecil sih Bapak Ibu bumper itu. Openingnya ya. Oke, sambil menunggu dia mendownload. Oke, kecil Bapak Ibu. Mohon maaf, mendownload dari mana ya, Bu? Saya berikan itu saja. Oh, sudah di-share ya, sudah di-posting. Silakan Bapak Ibu, sudah di-posting. Ya, sudah di-posting Pak Sarip. Yang naskah media itu yang template ya, Bu ya? Ya, template-nya belum ada, Pak. Oh iya, saya masukkan. Ya. Jadi tugasnya nanti ada 2 ya Bapak Ibu, produk, MPI-nya dan juga naskah. Itu harus isinya sama ya. Naskahnya apa? Misalnya naskahnya nanti tentang sistem gerak, kok MPI-nya peredaran darah, itu kan tidak sesuai ya, Pak dan Ibu. Nah, silakan bumpernya di-download. Oke. Mana? Oke, sini. Ya. Saya nanti buat untuk salinan ya Bapak Ibu, salinan di siswa, jadi Bapak Ibu tidak ngedit di sini, cuma di penugasan Bapak Ibu ada yang langsung nama Ibu Bapak. Yeah. Ya. Baik, kalau sudah kita kembali ke SAC Bapak Ibu ya. Nah, nanti apa yang harus Bapak Ibu buat? Nanti yang pertama itu harus ada KIKD ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, nanti bisa ditambahkan ya. MPI-nya itu harus ada KIKD-nya. Kemudian harus ada materi. Nanti bisa ditambahkan ya Pak Sarip ya. Untuk di bagian ya. Produknya nanti harus ada KIKD. Kalau yang kurikulum Merdeka silahkan disesuaikan ya. Kemudian materi, kemudian kuis atau evaluasi. Kuisnya nggak usah banyak-banyak, nanti 5 saja atau 4 ya, 4 aja. Kemudian referensi Bapak Ibu dan juga developer. Jadi sesuai dengan ya tadi yang sudah dibuat. Jadi ini nanti start page ini untuk diisi bumper, kemudian kita nanti buat berarti ada 5 ya, 5 section. Ya, ada 5 section nanti. Jadi kalau dolmen dulu per step by step ya Bapak Ibu ya. Jadi buat section semua dulu. Nanti baru menambahkan page untuk section berapa ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu buat dulu 5 section ini. Nah, ini untuk yang pertama kita rename. Kita bisa rename Bapak Ibu ya. Home misalnya. Bapak Ibu bisa modifikasi. Ini minimal Bapak Ibu ya. Kalau mau nambahkan lain boleh. Misalnya sebelum home ada seperti pengantar begitu silahkan. Ini minimal ya Bapak Ibu ya. Kemudian materi. Oh, KIKD dulu ya. KI dan KD. Atau KIKD bisa masuk materi juga. Kemudian ini materi, konten ya, kontennya apa nanti. Kemudian section 4 kita rename menjadi evaluasi atau kuis. Kuis boleh, evaluasi boleh. Kemudian sepertinya ada, sebentar. Jika materi 4 kuis, 5 itu referensi atau daftar pustaka.
Dan yang terakhir, aset ya Bapak Ibu, referensi misalnya Bapak Ibu mengambil gambar di free pick, begitu ya harus dituliskan. Jadi aset-asetnya itu memang harus dituliskan di situ. Sumbernya. Terus ini developer. Seperti ini Bapak Ibu ya. Ini minimal yang harus Bapak Ibu buat. Ada home, KI dan KD, materi, quiz, referensi. Ya, begitu. Sampai di sini ada kesulitan Bapak Ibu menambahkan scene atau rename scene-nya? Tidak ada, Bu. Izin bertanya Bu Anita. Oke, monggo. Monggo. Ya, untuk tombol-tombol navigasinya nanti bisa diikutkan sekalian atau kita hanya buat kayak template kayak bagian section-sectionnya aja yang dikumpulkan dalam tugas Ibu? Semua nanti Bu. Jadi kan yang dikumpulkan tugas itu produk medianya otomatis komplit. Oh iya, berarti nggak bertahap ya, pokoknya tugas akhir langsung jadi Ya, satu betul. kesatuan itu ya Bu ya? Betul, Oh, okay. ya. Terima kasih Bu. Tugas akhir. Nggih, sami-sami. Untuk rekamannya Ibu, karena tadi saya terlambat masuk Zoom, apakah Jimit, apakah nanti ada rekaman yang bisa di-share di grup? Ini posisi direkam, Bu. Oh, nggih. Siap. Nggih. Matur nuwun Bu Anita. Ya, Bu. Nggih, sami-sami. Nanti di-share nggih, Bapak Ibu, tapi karena proses mengambil link rekaman di akun demo itu agak susah, jadi nanti mungkin butuh waktu dulu nggih, tidak bisa segera. Apalagi kita meet-nya kan sampai malam Bapak Ibu ya. Jadi besok kadang sudah sibuk dengan kegiatan lain, jadi belum sempat untuk cek drive-nya nggih. Nanti Pak Sarip yang akan cek. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian untuk setiap scene ini nanti Bapak Ibu akan isi dengan ada bisa lebih dari satu page bisa. Jadi kan tadi scene ya, ini scene home, scene KIKD, scene materi dan seterusnya sampai dengan scene developer. Nah, nanti jadi ada Bapak Ibu nanti akan membuat 6 button ya, button ke home, KIKD, materi. Nah, ini nanti kan dibuat Bapak Ibu di situ. Kemudian untuk setiap scene ini mungkin bisa terdiri dari beberapa page. Tapi ada juga yang terdiri dari satu page. Misalnya developer ini nanti juga cukup satu saja, nggih. Cukup satu itu saja. Begitu. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan bumper ya. Kita bumper masukkan di start page ya Bapak Ibu. Sebentar, saya Hari ini Bu, materi takut di gimana Pak? Sambil nyari materi untuk ada yang dikiriman di grup WA, belum saya masukkan gitu. Oh iya. Permisi Bu, izin bertanya. Silakan. Bu Hafida. Untuk yang developer itu tadi isinya apa ya Bu ya? Developer itu isinya pengembang ya, jadi biasanya diisi foto kita, nama kita, dan juga data-data kita, sekolah mana, begitu. Jadi seperti yang membuat itulah, profil yang membuat, hanya nama saja dan foto biasanya, begitu. Terima kasih. Ya. Nanti akan kami share Bapak Ibu ya, contoh MPI saya. Nanti saya cari dulu, itu udah terunggah di rumah belajar soalnya. Nanti saya cari dulu untuk contoh ya. Seperti apa developer itu seperti apa. Oke. Nah, kita kan coba masukkan bumper ya Bapak Ibu ya. Nah, cara memasukkan bumper, tadi kan kita sudah mengunduh video bumpernya Jateng Pintar ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita insert video. Nah, ini ada insert atau sisipkan.
di start page ini. Kita video, kita ambil lokal video saja ya Bapak Ibu ya. Submit. Jadi hanya support MP4. Oke. Nah ini ya, yang jatang pimpar datang bumper in tadi. Nah, ini kita sesuaikan saja Bapak Ibu ya ukurannya. Nah, kita paskan di sini. Kita coba play. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita nanti wajib harus ada bumper jateng pintar dan otomatis nanti di bagian developernya juga diberikan Bapak Ibu, diberikan icon jateng pintarnya ya. Nanti kita tambahkan kalau aset icon-iconnya belum ada seperti logo Jawa Tengah, kemudian logo PPTIK, nanti kita bisa masukkan di dalamnya. Begitu. Nah, ini cara memasukkan video bumper tadi Bapak Ibu ya. Menggunakan yang video lokal. Kita pakai lokal video. Berarti diunduh dulu videonya ya. Silakan sambil bisa diikuti. Apakah kalau ada kendala bisa disampaikan langsung. Silakan Bapak Ibu, misalkan ada yang kesulitan atau ini langsung aja. Nggak ada sepertinya ya. Mohon izin Bu Anita, untuk video bumper mengambilnya dari mana Bu? Ada di Classroom Bu, di bagian asinkron ya, di sini. Itu di asinkron. Nah ini di produk media pembelajaran interaktif itu ada link bumpernya. Begitu. Oh inggih, matur suwun. Ya. Oke, nah sekarang kita coba memasukkan background ya. Jadi kurang cantik kalau nggak ada backgroundnya ya Bapak dan Ibu ya. Background itu Bapak Ibu bisa searching atau bisa menggunakan yang ada di aset ini, kan juga ada beberapa aset ya Bapak Ibu ya. Tapi sepertinya backgroundnya nggak ada ya. Isinya jackpot. Kita coba buka jackpot, isinya apa ya. Oh ini ada background image. Yang di apa itu Bu? Di materi Pak. Iya. Master sudah MPI rumah belajar ya. Nah ini ada background image yang sudah disediakan kalau Bapak Ibu mau menggunakan. Tapi kalau ingin menggunakan sendiri yang lain, silahkan ya. Ini seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, begini. Bisa gunakan ini atau bisa mencari yang lainnya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang cara menambahkan background ya Bapak Ibu ya. Ini berarti background itu set gambar ya, aset gambar. Nah, jadi kita tambahkan aja insert kemudian background. Kalau background itu nanti dia otomatis akan fit to size-nya lembar kerja ini Bapak Ibu ya. Kalau background sama sih sebenarnya image, tapi kalau image itu tidak sesuai dengan ukurannya ini. Kalau background sudah fit nanti. Kita pilih. Mohon maaf Bu Anita. Oke. Ampun Bu, saya baru selesai download yang bumpernya. Bisa cara mengupload itunya diulang ya Bu ya. Tinggal insert saja Pak, insert video lokal. Video. Submit. Oke. Bu Anita, Oke. boleh bertanya? Oke. Agak pelan sekali ya Pak suaranya.
Ya, ini mau bertanya, kalau misalkan tadi sudah ngupload videonya, bumpernya, misalkan kita mau ganti bisa nggak, Bu? Misalkan. Misalnya mau mengganti, ya bisa, Ya, Pak. iya. Tinggal di delete saja nanti. Ini kan bisa di delete. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Saya coba tambahkan lagi ya. Insert video, lokal video, submit. Jadi harus MP4 ya Bapak Ibu ya. Ambil ini Jateng Pintar. Nah, sesuaikan ukurannya. Nah, begini ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk bumper. Selanjutnya kita akan coba, jadi MPI itu kan sebenarnya mengutamakan estetika juga, keindahan ya Bapak Ibu. Jadi kalau sekedar tulisan putih begini kan kurang menarik ya. Siapa juga yang ingin belajar tapi kurang menarik seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita memang butuh beberapa aset yang memang itu agar bisa menimbulkan rasa ingin mengeksplor MPI ini lebih dalam begitu. Jadi kita nanti gunakan background. Kalau ini yang disediakan di Classroom ini sudah cukup cakep ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau tidak sesuai, misalnya mapelnya saya kesenian, kenapa kok nggak ada yang gambar musik atau menari, nanti Bapak Ibu bisa mencari di FreePic ya. Kita kan bisa nyari sendiri di FreePic. Karena kalau bisa, ini kan untuk Jateng Pintar ya Bapak Ibu, silakan cari yang memang dia tidak lisensi, supaya tidak kena hak intelektual itu. Nanti bisa cari di FreePic. Atau membuat sendiri. Tampilannya menarik gitu ya Bu ya. Betul. Atau Ya, membuat sendiri di Canva ya Bapak Ibu ya. Betul ya Pak Sarip ya? Iya, bisa di membuat Canva. Sendiri di Canva, betul. Tentunya kan Bapak Ibu udah punya Canva yang edukasi ya Bu ya? Sudah Pak. Nah, iya. Manfaatan itu banyak banget. Iya, betul. Foto bisa. Nah. Pasang di foto bisa. Bisa. Nah, silakan pilih yang free ya nanti ya Bapak Ibu. Kalau mau berbayar ya monggo. Nah, ini contoh-contoh. Bisa cari di FreePic, cari yang tidak ada mahkotanya, jadi bisa pilih yang free. Oke, itu untuk tambahan saja nggih. Nah, saya akan coba pakai background yang saya punya saja di sini. Caranya sama Bapak Ibu ya. Background, insert dulu. Jadi ada menu utama di atas ini. Kita pilih insert, background, extruder. Nah, kalau sudah, pilih tempat di mana letak background itu ada. Nah, ini ya. Kamarnya banyak banget ya Bu ya. Gimana? Kamarnya banyak banget. Iya nih. Semoga tidak keliru kamar. Tadi home nggih. Saya coba ambil ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Untuk home-nya. Nanti Bapak Ibu silahkan kalau mau membuat background gambar lain sangat diperbolehkan ya Bapak dan Ibu. Kalau bisa setiap scene ini background-nya sama ya, kalau bisa. Atau mungkin satu warna atau bagaimana itu monggo. Nah, kalau sudah nanti Bapak Ibu juga bisa KIKD ini diberi background. Nanti kalau mau diubah juga bisa background-nya begitu. Nanti bisa langsung di-delete kok ya Bapak Ibu ya. Di-delete juga bisa diganti background lain begitu. Tapi kalau bisa untuk background ya sudah difixkan ya. Saya mau pakai background ini karena nanti kalau sudah ditimpa aset, kalau mau diubah ya kan harus menyesuaikan warna lagi ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, ya Pak.
Berarti di background itu misalkan ada yang berkreasi, oh kasih foto saya dimasukkan gitu bisa ya Bu ya? Oh, monggo masukkan foto Pak Sarip juga boleh. Maksudnya Bapak Ibu itu kan yang bikin. Nggih, bisa. Silahkan bisa diimprove ya. Cakep. Oke, kemudian misalnya ini saya mau beri ini nggih. KIKD. Nah, silakan Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja. Saya mau beri beberapa background. Kalau materi saya samakan saja. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ini saya ganti aja ya, KIKD. Nah, misalnya ini. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Memasukkan background. Nah, nanti untuk yang scene lainnya, Bapak Ibu juga bisa menambahkan background lain. Mau dibuat tidak perlu gambar juga nggak apa-apa, misalnya warna ya, warna gradasi, gitu juga bisa Bapak Ibu ya. Kalau memang kita fokusnya nanti ada tulisan yang menonjol, pastikan backgroundnya tidak harus ramai. Bisa nanti background warna gradasi, warna agak round begitu, ataupun motif-motif yang sejenis gitu juga bisa. Yang penting nanti jangan sampai background itu menghilangkan kejelasan materinya ya Bapak Ibu. Saking ramainya, hitam, warna-warni, tulisannya sampai nggak terlihat, siswa nggak bisa baca, itu juga percuma. Karena yang utama justru nanti penyampaian materinya ya. Background itu hanya untuk pemanis saja supaya lebih semangat dalam membaca gitu misalnya. Atau Dilihat lebih indah gitu mengeksplor ya. media. Betul Pak. Karena kalau lucu kadang juga suka yang Iya. yang mengeksplor begitu. Daripada yang mungkin awut-awutan kan males ya. Kalau lihat barang kadang kalau rapi cantik kan jadi penasaran next gitu kan. Iya. Begitu. Oke, ini saya sudah nambahkan background. Ada kesulitan Bapak Ibu menambahkan background? Ya silakan langsung kita berkomunikasi aja, maksudnya komunikatif bareng-bareng. Gitu. Iya, karena kita waktunya ya sebentar. Kalau Bapak Ibu bisa langsung praktek lebih bagus ya. Jadi kendala langsung ditemukan ya Pak Sarip ya. Iya, biasanya ya. Yang contoh Bu Evi. Ya, nggih, Bu Anita, mohon maaf. Untuk contoh background yang menggunakan warna gradasi, Bu, jadi membuat sendiri atau mengambil background sama dengan tadi? Bentuk sudah jadi gambar dari mengambil luar? Itu bebas sih Bapak Ibu ya. Yang penting jangan mengambil karya orang sih kalau menurut saya ya. Jadi bisa ambil gradasi di Freepik juga bisa, di Canva juga ada ya Bapak Ibu ya. Canva itu kan ada fitur background yang gradasi. Itu bisa ambil dari situ juga. Kalau Canva lebih aman karena Canva itu memang diperuntukkan untuk berlisensi ya Bapak Ibu ya, begitu. Misalnya ya saya cari di sini. Apakah ada nanti gradation? Berarti kalau dari SAC-nya sendiri bisa tidak Bu? Misalkan tidak ngambil dari luar. Tidak ada Bu, jadi saja tidak menyediakan. Ya mungkin ada beberapa. Hanya seperti ini ya, template. Jadi SAC itu memang semua setting manual Bapak Ibu ya. Bahkan setting button interaksi itu kita manual. Karena ada aplikasi lain juga sih, tapi aplikasi itu memang tidak free. Kita tidak menggunakan yang aplikasi. Jadi kita tidak menggunakan aplikasi yang karena ini hubungannya ke Jateng Pintar, kita tidak menggunakan aplikasi yang istilahnya membaca ya Bapak Ibu ya. Kenapa nggak pakai ini? Itu kan lebih bagus. Tapi kan kebanyakan membaca beberapa. Itu. Kenapa kita pilih SAC? Karena salah satu pertimbangannya SAC itu ada free trial-nya yang memang tidak membaca ya, dan belum ada bajakannya sih. Sampai sekarang tuh memang SAC nggak ada bajakan.
Jadi memang bisanya menggunakan trial. Jadi kalau ada yang minta crack begitu, mohon maaf mungkin sendiri. memang ya monggo itu, tapi mohon kita tidak menyarankan crack ya Pak, itu menyalahi ya. Seperti itu. Walaupun crack tidak crack itu tidak terlihat juga sebenarnya. Cuma itu untuk norma etika saja. Seperti itu. Nah, kalau sudah, nah kita tambahkan beberapa tulisan Bapak Ibu ya. Nah, langsung aja misalnya di sini saya mau berikan judul ya. Sebentar Bu Anita, nyun saya Bu, potong. Yang materi 4 sama materi 5 itu yang jackpot sama aset BG itu isinya sama, itu memang ini ya Bu ya. Ya ini kan aset 4 ini ya. Tapi lengkap semua ya. Di jackpot juga ada background-nya. Ada background-nya, iya. Kita buka, ya nanti Hanya Bapak Ibu namanya... coba buka dulu nggih. Kadang mungkin maksudnya ini panitia itu Bapak Ibu kalau mau cari aset background sama jackpot, kalau mau cari aset background itu ada di jackpot maksudnya. Iya. Begitu ya. Jadi di jackpot itu sudah ada background juga dimasukkan di situ. Gitu. Ini gradation ada nggak Bapak Ibu ya, tinggal ambil yang free saja. Nah, kalau Bapak Ibu punya kemampuan membuat desain sendiri, ya silahkan nanti bisa menggunakan Photoshop atau foto lainnya, aplikasi Adobe gitu ya, Illustrator. Nah, itu silahkan Bapak Ibu ya. Jadi yang penting intinya adalah kita tetap menghormati hak karya orang lain lah itu ya. Kalau Bapak Ibu membuat sendiri itu kan karyanya Bapak Ibu. Otomatis tidak akan ada yang menuntut kalau misalnya suatu waktu terjadi ada yang itu pemiripan produk. Iya. Yang mengklaim bahwa itu mengecek ya kita, keaslian. Gitu ya. Mengecek keaslian. Karena kalau yang kemarin ditanyakan mau dijadikan karya inovatif, itu kan dicek keasliannya juga kan. Otomatis kalau namanya menduplikasi punya orang itu kan pasti langsung gugur begitu. Ini juga bagus Bapak Ibu ya. Nah, silakan. Oke, untuk background ini monggo silakan bebas Bapak Ibu yang mau seperti apa backgroundnya. Yang penting pastinya jangan putih ya kalau background ya. Ya buatlah gradasi sedikit gitu Bapak Ibu. Nah, background tidak masalah. Kalau memang tidak mau repot, cari saja di Google instan, cari background yang free lisensi. Atau di free pick ya Bapak Ibu ya. Kalau memang saya nggak ada waktu untuk mengedit sendiri, nah silahkan nanti bisa untuk mencari yang sudah jadi saja dipakai. Oke, sekarang kita langsung ke, ini kan home ya Bapak Ibu ya, jadi nanti isinya adalah judul. Kita berikan teks di sini, horizontal. Untuk menambahkan teks ya Bapak Ibu ya. Kita insert teks horizontal. Kita coba ubah. Agak itu ya. Bentar. Harus ditambah sepertinya ya. Perlu ditambahkan kali Bu. Sepertinya ini ada yang double Pak. Wait. Ini kedobelan sepertinya. Oke. Nah ini ya. Larutan asam basa. Kita bisa perlebar. Kita bisa besarkan juga. Nah, nanti di properti Bapak Ibu ya. Di properti nanti akan muncul jenis tulisannya apa yang mau digunakan. Selera. Kalau bosan dengan Times New Roman, gimana Pak? Iya, selera.
selera Ya, tapi betul mengena sekali. gitu ya. Maksudnya Iya, matching atau gitu kan. tergantung materinya, nggih. Iya. Materinya kalau keras ya mungkin agak yang tajam-tajam tulisannya begitu kan. Kalau yang lembut itu agak bulat-bulat begitu kan biasanya. Ukuran Penting bisa kita matching. ya, betul. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Mudah kok Bapak Ibu. Seperti membuat PPT ya. Ya, seperti ini. Atau kalau kurang besar ya kita besarkan lagi ya Bapak Ibu ya. Warna juga bisa diubah di sini. Oh, sorry, ini opacity ya. Ini untuk warna color-nya. Kita keliru ya, sebentar. Kalau keliru bisa di undo Bapak Ibu ya. Undo saja. Oke. Mau diubah warna apa ya Pak ya? Agak ungu gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal ditata aja mau taruh mana Bapak Ibu. Oke, nah kita sudah menambahkan teks, sudah menambahkan video, sudah menambahkan image ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, apa sambil praktek saking ininya ya? Saking serius. Sambil praktek sementingnya ya. Ya. Saya juga iya Bu. Karena baru lihat ini. Belum Pak Lukman ini belum. Belum apa ya Pak Lukman? Belum ada pertanyaan maksudnya Pak. Oh, gitu. Oke, nah sekarang sudah memasukkan background, sudah bisa masukkan teks. Kalau audio sama ya Bapak Ibu ya. Audio sama itu nanti MP3. Masukkan suara, aset. Kita coba yang penting saja Bapak Ibu ya, kita coba buat button ke dalam MPI ini karena ini nanti yang cukup lama ya settingnya ya. Jadi nanti kan kita butuh tombol untuk mengarah ke KIKD, ke materi, ke kuis, ke referensi dan ke developer ya. Jadi nanti kan kita buat tombol ke arah situ, ke arah scene yang tadi yang sudah kita buat itu Bapak Ibu ya. Berarti hampir sama dengan PPT caranya, di hyperlink gitu ya? Nggih, betul Pak. Nggih, di hyperlink begitu. Kemudian nanti intinya kita memang harus ada storyline-nya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi harus ada seperti mind mapping-nya, map-nya ya, nanti panahnya kemana-kemana itu memang harusnya ada. Tapi nanti di sini bisa dilogika kok Bapak Ibu, karena yang kita buat cukup sederhana saja nggih. Yang saya contohkan nanti yang sederhana saja. Yang larutan asam basa misalnya, kita mau tambahkan button itu Bapak Ibu, sebenarnya tombol itu bisa gambar, ada kadang aset-aset gambar yang lucu-lucu itu bisa digunakan. Kita coba lihat apakah ada aset tombol ya Pak ya di sini ya. Ini ada. Nanti bisa di-download semua saja Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, ini lucu-lucu sekali Bapak Ibu ya, bisa kita manfaatkan. Nah, kalau fiturnya mau yang agak-agak
milenial nanti bisa gunakan ini. Tapi kalau memang nggak sesuai, tidak perlu ya Bapak Ibu ya. Ya ada tanda silang, ada gerigi, setting, ada next. Ini sudah ada semuanya, nih tinggal kita pakai. Apakah ada back ya? Tadi next ada, apakah back ada? Belum ada ya. Oke, kita coba ini ya sebagai tombolnya. Bagus yang mana ya Pak Sarif ya? Ini kurang begitu tampak ya. Oke, kita coba salah satu aja Bapak Ibu. Yang ini sepertinya saya coba buka ini. Oke, bisa kita pakai. Nanti Bapak Ibu bisa download semua saja ya. Nah, kalau sudah, kita akan coba mengunggah button ini. Nanti kita kan butuh button sebanyak 5 ya. Ke KIKD, ke materi, ke kuis, ke referensi, ke developer Bapak Ibu ya. Kita insert image. Tadi image-nya di mana? Kita pilih cartoon games. Ya, tanahnya terlalu besar ya. Kita kecilkan Bapak Ibu. Nah, misalnya kita taruh sini. Kalau bisa nanti dibuat sebagus mungkin ya untuk ukuran Bapak Ibu ya. Nah, bisa taruh sini begitu. Ini untuk letak Bapak Ibu bisa sesuaikan biar cantik begitu ya. Oke, kemudian bisa juga Bapak Ibu, nanti kan kita butuh 5 button. Ini kita copy sebanyak 5 kali saja Bapak Ibu ya. Kita copy sebanyak 5 kali. Kita atur supaya rapi. Nah, begini ya. Ya, kita atur supaya rapi ya. Pastikan rapi Bapak Ibu. Nah, kita sudah punya 5 button. Kemudian bagaimana cara supaya ini kan baru buttonnya, kan belum ada keterangan ini kemana gitu Bapak Ibu ya. Kita tambahkan teks lagi. Oke, kita tambahkan teks, kita tulis misalnya ini ke KIKD. KIKD, gitu nggih. Bisa disesuaikan untuk kita tengahkan aja. Untuk huruf tipe bisa Bapak Ibu sesuaikan selera dan sesuai materi. Mungkin di sini. Nah, kalau kurang besar kita tinggal besarkan aja Bapak Ibu ya. Seperti gini. Oke, kalau sudah kita duplikat lagi aja Bapak Ibu ya. Teksnya kita duplikat aja ini. Biar tidak perlu tambah-tambah terus, kita duplikat, kita copy. Nah, kita buat tombol mana ini? Tombol apa Pak Sarif? Materi ya? Materi. Kita buat lagi quiz, atau evaluasi.
Kita buat lagi referensi dan developer. Maka sudah ngantuk Bapak Ibu? Koning. Masih on kok, Bu. Oke. Sambil mencoba, Bu. Iya, Ya. tinggal Siap. ambil minum tadi Bu, maaf. Jadi sendirian Enggak malah ya. apa-apa. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Sudah punya 5 tombol. Tombol ini juga bisa Bapak Ibu ganti dengan gambar juga Bapak Ibu ya. Misalnya gambar, tambah gambar orang, tambah gambar apa, itu dipercantik bisa untuk support saja supaya lebih estetik begitu. Tapi bukan suatu hal yang wajib ya Bapak Ibu ya. Yang penting button itu ada keterangan, siswa itu paham kalau tombol yang kita buat itu untuk apa. Ya, karena jangan dilihat dari sudut pandang pembuatnya Bapak Ibu ya. Jadi harus jelas, sejelas mungkin. Namanya MPI, media pembelajaran interaktif, berarti siswa benar-benar harus bisa cara menggunakannya, jangan sampai siswa malah bingung. Misalnya dari guru KIKD warnanya kuning, terus yang ke materi warnanya merah, kan itu kan pihak pembuat saja yang tahu, kalau peserta kan atau siswa nggak paham ya. Jadi silakan yang sejelas-jelasnya. Nah, kalau sudah, kita akan coba membuat, kalau ini diklik ya Bapak Ibu ya, itu nanti akan mengarah ke KIKD. Kalau materi diklik akan mengarah ke materi. Begitu. Oke. Sudah siap belum Bapak Ibu? Karena ini agak stepnya cukup rumit ya. Siap, Bu. Siap nih ya. Ya, sekarang kita coba yang KIKD Bapak Ibu ya. Cara jadi ini nanti niat rencananya kalau diklik nanti akan pindah ke KIKD kan begitu. Nah, caranya gimana? Caranya karena di sini ada 2 aset teks KIKD dan aset gambar button ini, maka kita tidak bisa langsung memberikan interaksi ya, interaksi. Nanti kita bisanya pakai interaksi. Jadi gini, kita gunakan hotspot saja Bapak Ibu, yang lebih itu ya. Kita gunakan hotspot. Jadi hotspot itu adalah nanti dia seperti area yang kalau diklik itu adalah perintahnya ya, area untuk kita memberikan perintah. Kita gunakan hotspot. Jadi dia nanti transparent Bapak Ibu. Kalau kita play, dia nggak kelihatan. Nah, hotspot ini jangan sampai menyentuh area lain. Kalau misalnya kita hanya mau ngeklik KIKD, nggih, jangan sampai ini ke bawah begini. Nah, jadi nanti materinya nggak bisa. Jadi hotspot itu cukup menutupi bagian yang memang mau diberi perintah. Nah, seperti ini. Nanti kalau di preview KIKD ini, hotspot ini transparent Bapak Ibu ya. Tidak nampak, hilang dia. Jadi hanya membantu saja. Tapi KIKD-nya masih tetap jelas gitu ya, Bu ya? Masih, karena ini sebenarnya transparent Pak. Kalau nanti di itu ya. Oke, kalau sudah, mohon diperhatikan baik-baik ya Bapak Ibu. Kita akan coba berikan perintah, ketika area ini diklik, nanti pindah ke KIKD, kan begitu ya. Kita berikan yang namanya interaksi Bapak Ibu ya. Kita berikan namanya interaksi. Caranya bagaimana? Caranya pastikan hotspotnya ini, kalau bisa hotspotnya kita rename Bapak Ibu, supaya nanti nggak ketukar dengan hotspot lain. Cara merename bagaimana? Kita lihat di sebelah kanan, di bagian properti. Kita tadi kan posisi klik di bagian hotspot ya. Iya, iya. Nah, kemudian di properti ini ada nama hotspot 1. Nah, ya, kita ke layer. Kemudian kita ganti dengan hotspot KIKD. Ya, nama tidak paten Bapak Ibu, hanya memudahkan saja nggih. Oh, hotspot KIKD. Monggo nama lain boleh. Ini hanya untuk pembeda saja dengan hotspot lain nanti.
Apakah hotspot nanti bisa di-copy? Bisa Bapak Ibu ya. Kalau mau memberikan hotspot ke materi, kita copy saja. Paste, karena ini ukurannya sama. Kita tinggal tutupkan aja kan. Nah, begini. Ya. Saya coba lebarkan. Nanti jangan menyentuh area lain ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh saja 2 hotspot Bapak dan Ibu. Nah, yang ini karena namanya sama, kita rename ya. Tadinya sama karena kita mengcopy dari hotspot KIKD. Jadi yang kedua ini juga namanya sama. Yang kedua ini kita akan ubah menjadi hotspot materi. Nah, begini. Oh, yang kedua malah yang di atas gitu ya, Bu ya? Iya. Gitu. Oh. Ya, masalah sebenarnya Pak ini Pak. Bisa dipindah-pindah kok. Oh. Cuma yang terbaru kan munculnya di atas begitu Pak. Iya, iya. Kalau kita yang di tetangga kan, kalau itu bawah ke bawah. Oke. Nah, betul. Oke. Kemudian kita akan coba, sudah ya Bapak Ibu ya, kita pelan-pelan saja karena ini memang kalau nggak mendetail kadang bisa ada keliru Bapak Ibu ya. Ya, kita akan coba membuat si bagian ini tuh menjadi tombol ya, jadi button. Kita klik hotspot bagian KIKD Bapak Ibu, pastikan kliknya tidak keliru. Kemudian kita ke interaction. Udah nggak? Nanti interaksi itu adalah perintah untuk ngapain begitu itu interaksi. Jadi gini, ketika area hotspot KIKD ini kita sentuh, kita touch, kita tekan, nanti akan berpindah ke scene KIKD. Jadi ini perintahnya adalah touch. Jika di touch. Ya. Sudah aktif jika di touch. Kemudian kalau sudah touch, jangan lupa objek. Objek yang di touch apa? Objek yang kita touch itu adalah hotspot KIKD. Jadi kita pilih objeknya hotspot KIKD. Nah, begitu Bapak Ibu. Kita aktifkan touch-nya, pilih objeknya hotspot KIKD karena ini nanti mau di touch. Kemudian pilih ini ada banyak pilihan. Kalau di touch nanti dia akan ngapain? Apakah akan munculkah ataukah sembunyi-kah ataukah gimana? Nah, ini nanti switch page ya Bapak Ibu ya. Switch page. Kita pilih switch page itu pindah ke page lain begitu. Nah, akan muncul tampilan previewnya dari masing-masing page. Jadi, ceritanya ketika hotspot KIKD ini di touch atau diklik, ya kan, jangan lupa objeknya, nanti akan perintahnya adalah pindah page ke KIKD. Jadi, switch page-nya itu nanti yang bagian KIKD yang berarti kan di sini. Jangan lupa klik tambah. Nah, klik tambah sampai muncul di sebelah kanan ini. Ya, jangan lupa klik atau klik double gitu juga bisa Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah klik submit. Kita akan coba cek di bagian properti. Nah, akan muncul summary-nya ya kalau bagian hotspot KIKD ini kalau diklik akan switch page begitu. Switch page-nya kemana tadi? Ke KIKD. Oke, akan kita preview coba ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilannya.
kalau kita klik developer nggak bisa, referensi nggak bisa, quiz nggak bisa, materi nggak bisa. Nah, begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Biasanya bisa diikutin ya Bapak Ibu ya? Bisa, Bu. Iya Bu, bisa insya Allah. Bisa, insya Allah. Ya. Ya. Nah, kalau sudah kita buat yang materi ya, nanti ke bagian materi. Sama, touch, kita pilih objeknya yang jangan keliru yang KIKD, kita pilih materi. Switch page ke materi. Double klik juga bisa. Submit. Nah, ini kan tadi kita sudah bisa switch ke KIKD dan ke materi. Tapi bagaimana cara supaya ketika kita di bagian KIKD itu bisa kembali ke home kan begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti setiap page kita akan berikan button-button yang dia memang dibutuhkan untuk interaksi Bapak Ibu ya. Interaktifnya di situ. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, monggo. Sami Bu. Ya nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada ini langsung saja Bu, tidak apa-apa. Ya nanti lebih jelas gitu. Kadang kalau misalnya nyampe pemateri menyampaikan terus pertanyaan di belakang nanti malah ini yang mau ditanyakan lupa. Oke, ada pertanyaan Izin Bapak Ibu? bertanya Bapak Ibu. Oke, monggo. Monggo Bu Nani. Itu sebelum kita membuat, nggih. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf izin bertanya Bapak Ibu. Sebelum kita membuat tampilan media pembelajaran interaktif itu, sepertinya tadi kalau nggak salah dengar kita membuat kayak naskah atau skenario-nya dulu gitu Bu. Nggih. Nggih. Itu template-nya sudah ada di Classroom ya Bu? Pripun Pak Sarip? Gimana template? Template naskahnya. Untuk template-nya Bu Nani. Iya. Bisa coba dicek Bu. Kalau ada kan itu keluar. Template-nya sudah ada template. Untuk kelas, nama kelasnya udah diganti ya Pak. Kemarin saya lihat pas saya masuk kok kelas B ya, kelas A. Yang kelas apa? Ini Ki yang MPI ini. Kemarin saya masuk Google Classroom-nya kayaknya kelas A. Apa saya salah masuk atau gimana ya Pak? Namanya MPIB Bu. Coba. MPIB SMK. Namanya Ibu siapa? Ibu Nanik Bu, Nanik Setiawati. Coba saya cek dulu. Ada Nanik itu? Setiawati. Nggih, terima kasih Bu. Nanti saya cek kembali. Nggih. Terima kasih. Iya udah. Ya, oke, Ibu. Sekarang kita akan coba membuat tombol di KIKD ya Bapak Ibu ya. Kita tombol home, itu biasanya home itu ada icon sendiri. Sebentar Bu ada Pak Gunawan mau tanya coba biar ini. Monggo Pak Gun. Ngapunten mau tanya. Berarti ini mungkin kalau disimpulkan kita lebih banyak main di bagian hotspot ya, nomor pripun? Iya Pak. Nanti hotspotnya itu untuk interaksi, untuk perpindahan scenes. Iya, itu maksudnya. Maksudnya betul. Untuk perpindahan ke tiap halaman, berarti nanti kita lebih banyak nyeting di bagian hotspot, nomor pripun? Iya betul. Ya. Cukup Pak Gun? Ya, cukup, matur nuwun. Iya, silakan Bu Anita dilanjut. Kalau baik, kalau sudah kita akan coba buat itu ya Bapak Ibu ya. Kita kembalikan ke home.
Jadi supaya ke KIKD nanti, loh kalau sudah sampai KIKD kok nggak bisa balik, nanti kan dapat juga. Nah kita akan coba mengunggah home ya. Coba saya lihat. Oke, ini home-nya. Saya ambil ini. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, sebenarnya ini nggak perlu pakai. Itu tidak apa-apa sih Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kita taruh sini misalnya. Itu untuk setiap Sama. scene itu ada kayak gitu ya Bu ya? Iya. Biar bisa Ada kembali home-nya. ke Zoom. Oke. Oke, begini. Kemudian kita pilih sama interaksi. Ini kalau tidak dipakai hotspot nggak apa-apa Bapak Ibu, karena hanya satu aset, hanya gambar. Jadi cukup klik gambarnya. Langsung touch bisa, nggak usah perlu pakai hotspot. Kita klik touch, objeknya icon home. Lalu bentar kita pilih switch page ke home. Nah, kita coba review ya. Oh, keliru. Klik KIKD, coba klik home. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi tinggal dilengkapi saja ya untuk yang hotspot lainnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah membuat home 1, nanti tinggal di-copy saja Bapak Ibu ya. Ke tempat lain, misalnya di sini. Kita klik home begitu. Nanti sudah, perintahnya sudah akan ikut. Itu nggak harus diulang ya. lagi gitu ya? Iya, jadi kopas saja. Karena kalau ngulang nanti touch lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Kita coba preview. Kalau saya klik KIKD, kembali. Saya klik materi, kembali. Jadi untuk home, Bapak Ibu kalau untuk home nanti buat satu saja, tinggal di copy paste nggih. Jadi ketika home ini di copy paste, itu perintahnya, interaksinya juga ikut Bapak Ibu, begitu. Nah, ini untuk membuat button, karena yang penting itu adalah membuat button itu Bapak dan Ibu. Nah, nanti untuk KIKD, Bapak Ibu bisa masukkan KIKD-nya nggih di sini. Nah, sekarang kita akan coba ke materi. Kalau materi kan biasanya nggak hanya satu ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa page ya. Nah, itu nanti kita misalnya materi yang pertama, saya storyline-nya ini. Nah, larutan asam dan basa misalnya. Ini misalnya ini saya buat teks. Larutan asam dan basa. Seperti ini. Bisa disesuaikan ukurannya ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Contoh saja, letak nanti bisa disesuaikan Bapak Ibu ya. Untuk keindahan artnya nanti Bapak Ibu dibuat secantik mungkin. Begitu, kemudian kita akan tambahkan
Sebenarnya juga teks saja. Kita tambahkan multiple image saja Bapak Ibu ya. Karena saya mau unggah banyak gambar nanti. Ya, ada jeruk, Untuk memberikan lemon. tulisannya itu gimana, Bu? Tulisan apa, Pak? Tulisan nanti misal materi atau apa gitu. Iklan loh ini, iklan. Itu tinggal nggak apa-apa iklan. Ini saya ambilnya di tidak lisensi kok, Pak. Ya, misalnya seperti ini ya. Oh, kenapa menambah ke sini? Nggak apa-apa. Kita pindah saja. Ini pas banget ini buat puasa. Minum Milanta. Karena nggak makan itu, karena nggak sahur, Pak. Ini kalau custom jeruk, lemon ya. Oh, yang ini saya del aja ya. Ya nggak apa-apa. Sudah. Ini misalnya jeruk. Nggak bisa digeser dia. Segere. Ya, dingin, Pak. Nah, ini kita geser. Ukurannya kita sesuaikan aja, Bapak Ibu. Ini Milanta juga seger, Pak. Nah, jangan minum. Maaf ya, nggak transparent. Tambahkan teks, Pak. Tinggal ditambahkan teks begini. Iya. Misalnya ini asam. Ini Manis asam. Nggak tipikalnya saja. Kita bisa copy saja. Langsung. Rasa dan netral. Misalnya. Atau garam. Oh, itu garam, terkira nasi, Bu. Bukan garam, Pak. Karena tidak makan nasi, makan minum jeruk aja, akhirnya perutnya sakit, minumlah Milanta. Itu terkira tadi mau kayak gitu. Oke. Kita coba tambahkan itu ya. Background-nya tadi. Nah, kita misalnya coba buat tiga ya. Nah, nanti misalnya Bapak Ibu ingin dalam satu slide ini kan mau ke page 4 ke page 5 kan ada tombol back, next begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan coba. Biasanya di halaman pertama itu hanya ada tombol next. Kemudian di halaman terakhir itu nanti hanya tombol back begitu. Jadi nanti kita akan coba pasang di sini. Kita cari image yang cocok ya. Biasanya pakai icon sih Bapak Ibu kalau tombol back dan next itu. Saya coba cari. Ada di sini. Back dan next ya. Oh, tidak ada. Berarti nanti saya coba ambil di sini aja. Ya Bu Anita, maaf motong. Ya. Ini yang bawah itu loh, ya, yang itu dibuang aja Bu. Kelihatannya ganggu banget. Ini loh, yang mid itu, yang ini bawah di hide itu loh. Hai. Yang ganggu. Kelihatannya dari ngeres. Biasanya saya on kan supaya yakin kalau lagi sedang share screen sebenarnya Pak. Iya. Nanti kalau putus kan sampaikan. Oke Pak. Oke, ini saya ada itu nggih. Saya ambil tombol back dan next ini. Banyak banget asetnya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu tidak mau cari, ini sudah punya aset ya Bapak Ibu ya. Ini di kelas sudah ada belum ini Bu? Ada di jackpot. Oh, yang kayak punya ibu seperti ini?
Saya belum mau cek Oke. satu-satu. Ya, terima kasih, terima Di kasih. checkpoint ada. Lengkap ternyata. Ini kita cari next. Kalau Bapak Ibu punya tombol back dan next yang lebih cantik lagi, silahkan dipakai ya. Ini transparan Bapak Ibu, jadi nanti nggak ada kotak-kotaknya di tengah. Oke, kalau sudah, ini saya buat 3, nanti mungkin Bapak Ibu bisa buat 4, 5, tapi konsepnya sama sih ya. Yang pertama kita berikan tombol next ya, berarti ini. Nah, kalau next itu biasanya ada di sebelah sini. Kita taruh sini saja gitu ya, gampangnya. Nanti kita kopas saja Bapak Ibu ya. Tapi jangan diberi hotspot dulu karena nanti akan beda arah back dan next-nya kan beda. Kemudian kalau halaman pertama ada next, tidak ada back. Halaman kedua ini karena masih ada halaman terakhir, nanti kita beri back dan next. Tinggal Bapak Ibu improve saja nanti. Ini berarti manakala materi itu belum selesai dalam satu scene gitu ya Bu ya? Betul. Oke, kalau sudah taruh sini. Kita copy ya, kita taruh di terakhir. Oke, ini kita beri teks saja ya Bapak Ibu untuk memudahkan. Materi 2 misalnya ya. Nah, tidak ada, nanti kelamaan kalau saya buat cantik ya Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu tambahin frame, tambahin bunga-bunga atau apa, itu bisa Bapak Ibu. Materi 3. Nah, kita akan coba atur next dan text-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau diklik nanti akan menuju ke materi 2 begitu guys. Tapi back-nya nggak ada. Nanti kita interaction, touch, objeknya, yang kartun game 2. Kemudian kita pilih switch page ke 4 ya. Akan kalau diklik akan menuju ke materi ini. Selanjutnya kita akan atur yang halaman ini. Nah, seperti ini kita berikan touch juga. Sama Bapak Ibu ya, touch. Pilih yang kartun game 5. Pilih yang switch page. Berarti ini kembali ya, kembali ke 3. Gitu. Ya. Ini saya juga atur akan menuju ke 3 ya. Sorry tadi ke pertama Bapak Ibu, maaf. Udah malam. Jadi salah ngomong. Jadi yang ini switch page-nya ke kemana Pak? 3, 4, 5? Ini kalau ini ke 1, 2, 3. Ke 5. Ke 5. Ya, 5. Ya. Yang terakhir, berarti dia back touch ke 4. Berapa Pak? Bentar, 4 ya? Oke, ini ya. Iya. Nah, kita coba preview dari awal ya Bapak Ibu ya. Nggak mau dia diklik. Jangan bilang nge-lag ya. Sinyal. Sebentar. Oke, sudah. Kadang berat. Jadi, oke, kita pilih ke KIKD. Kembali ke home, materi. Nah, ada ini ya, kita next. Next, materi 3. Back. Nah, begini Bapak dan Ibu. Untuk membuat button next dan back-nya. Bapak Ibu juga bisa nambahkan animasi Bapak Ibu ya. Misalnya ini mau dibuat gerak begitu, bisa gambarnya. Buat animasi.
Kita buat misalnya ketika muncul dia apa ya Pak ya, login gitu ya. Nah ketika muncul dia tidak hanya langsung muncul begitu, tapi ada animasinya. Nah kalau sudah, ini ada settingan Bapak Ibu ya. Di bagian gerigi ini, kalau hide object when browsing itu berarti ketika dibuka page-nya ini, maka objeknya itu hilang begitu. Jadi ini nggak usah di apa namanya? Diklik setting ya. apa-apa gitu ya. Betul, ya. Kalau ingin ketika kita membuka bagian materi ini langsung play, kita pilih play animation when browsing. Jadi di bagian properti, di tanda bintang ini. Nah, kalau loop itu kan berulang ya. Kalau berulang nanti malah kedip-kedip Bapak Ibu ya. Jadi repeat-nya nggak usah juga. Ini sudah. Oke, kita coba preview. Belum bisa ya? Bentar. Oh, mohon maaf. Ada yang keliru tadi. Ini kan tadi saya ambil floating ya. Jangan lupa untuk di-add Bapak Ibu ya. Add. Kalau animasi itu harus di-add dulu. Add, nah begitu. Seperti ini. Kita coba review. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti bisa Bapak Ibu buat animasi lain seperti memutar, muncul, kemudian membesar, zoom, bergerak, begitu Bapak Ibu. Mungkin Bu sampai Anita, sini dulu Pak Sarip. Iya, sebentar sebelum ke Bu Evi, saya tanya, ini kan hampir sama dengan PPT gitu ya Pak, ya Bu ya, atau slide. Ini keuntungannya apa dengan Pak? SAC ini apa Bu? Ya, bedanya maksudnya dengan ini kan hampir sama dengan PPT kalau di Microsoft. Ya, keuntungannya pakai ini apa itu? Keuntungannya pakai ini ya tadi sebenarnya untung atau tidaknya itu saya pikir iya, tapi sebenarnya SAC ini ada fitur-fitur yang mungkin lebih apa ya? Dia itu memang untuk media pembelajaran interaktif jadi langsung kalau ingin klik langsung ada pilihan touch, pilihan apa begitu. Nah, jadi saya kadang juga agak begitu gimana ya, kalau ada pertanyaan kelebihan ini daripada itu begitu, karena memang media itu pilihan Bapak Ibu ya. Tergantung yang menggunakan. AS3 betul sekali. Jadi ya silahkan kalau ingin menggunakan PPT, tapi yang pastikan kita ini mempelajari hal yang lain ya Bapak Ibu ya. Dan pasti setiap media itu ada kelebihan keuntungannya, dan SAC sendiri memang ini bukan dibuat untuk presentasi Bapak Ibu ya. Memang khusus untuk membuat media pembelajaran interaktif. Intinya itu, fokus ke media pembelajaran interaktif. Kalau PowerPoint itu malah bisa video juga ya Pak ya. PowerPoint malah bisa buat video juga. Tapi yang nggak maksimal, setengah-setengah juga. MPI-nya setengah-setengah. Tuh, tapi cukup membantu juga, walaupun tidak sewah SAC begitu. Intinya kita jangan nutup diri, oh ini di PowerPoint lebih mudah juga ada, ngapain gini gitu. Intinya jangan gitu ya Bu ya. Jadi kita harus mempelajari yang. Saya juga masih gunakan PowerPoint, tergantung kebutuhan sih Pak. Kalau pengen buat SAC ya buat SAC. Iya. Ada Canva, ada ini, oh ternyata banyak yang bisa digunakan. Kecuali konten kreator ya, beda mungkin. Kalau konten kreator mungkin memang sudah langsung apa produk yang dipakai, kebutuhannya apa begitu. Iya. Ini udah jam 22.22 ini ya, 22.22. Ini Bu, 22. Iya pas sekarang udah 23. Bu Evi, monggo Bu Evi. Jangan. Iya Pak. Ya, mohon maaf Bu Anita mau tanya itu, saat kita preview tadi itu ada tombol home berwarna hitam kecil, itu fungsinya untuk apa Bu? Jadi kelihatan double gitu home-nya. Yang itu pembawaan ya? Bapak Ibu.
Ya, itu bisa dihilangkan. Oh, nggih. Caranya bagaimana, Bu? Ya. Bentar, saya agak lupa, Bapak Ibu ya. Nggih, Ingat matur saya di suwun. page Di home. Ya, ini. gitu ya. Coba saya preview lagi. Saya sudah hilang ya Bapak Ibu ya. Yang di home coba Bu, yang di home. Kalau misalkan tidak dihilangkan tapi kita mau pakai yang itu, bisa tidak, Bu? Jadi tanpa Bisa. insert home dari luar. Bisa, cuma kadang bagian situ kan mungkin mau digunakan untuk aset lain ya Bapak Ibu. Misalnya saya ingin buat home itu di tengah begini. Kan kadang home itu nggak mesti di atas, mau dibuat tengah begitu. Tapi kebanyakan kalau home sih memang membuat sendiri, tidak menggunakan bawaan sih Bapak dan Ibu. Karena khawatirnya nanti kalau dibuat ke mohon maaf, ini kan nanti kita ke HTML5 ya. Khawatirnya nanti dia tidak ikut. Gitu. Nggih, matur suwun. Iya, Bu. Monggo Pak Edi. Bu Ya, monggo. Nani. Sudah cukup ya Bu Evi, sudah ya? Monggo Bu Pak Edi. Izin bertanya Bu. Nggih, monggo. Terima kasih. Terkait dengan pembuatan tombol Bu Anita, misalkan kalau tombolnya itu bentuknya animasi gitu Bu, GIF ya. Jadi misalkan kita mouse-nya disentuhkan di situ ada perubahan warna, mungkin seperti kalau di website kan ada kayak seperti mouse over gitu ya. Itu bisa apa enggak Bu? Iya, Kemudian yang tadi, kedua, ya monggo yang kedua dulu. Yang kedua misalkan itu kan materi ya. Materi misalkan nanti ada tulisan bentuknya paragraf banyak, dimunculkannya dalam bentuk scroll ke bawah atau ke atas, itu bisa nggak Bu? Ya, terima kasih Bu. Oke, untuk tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu, kita ini nanti sederhana saja nggih. Jadi untuk seperti itu nanti bisa explore sendiri. Karena kalau untuk SAC memang ada keterbatasan Bapak Ibu ya. Kalau beda dengan AS3 mungkin ya, yang paham dengan AS3 itu ada fitur untuk. Jadi ini bisa Bapak Ibu, tapi codingnya memang nggak gampang ya. Saya bukan ahli coding. Jadi untuk yang seperti itu nanti bisa coba explore Bapak Ibu ya. Kita nanti gunakan yang sederhana dulu nggih Bapak Ibu, mohon maaf nggih. Seperti itu. Pak Edi. Kalau untuk yang scroll itu tidak disupport Pak sini Pak. Kalau di AS3 ada. AS3 itu apa Bu? Itu lain Pak. Aplikasi lain yang tidak yang berbayar sih. Begitu. Ya, tapi kalau untuk ini sebenarnya bisa, hanya saja kan tujuan kita, saya juga bukan ahli yang detail sekali, jadi intinya kita nanti yang penting bisa membuat button, membuat page dan next dan sebagainya seperti itu Bapak. Kalau ingin yang membuat yang sampai kedip-kedip begitu ya bisa, cuma itu sudah ahlinya sudah ke coding Bapak Ibu, nanti sudah ada pengaturannya, sudah tingkat-tingkat lapis-lapis seperti itu. Mungkin Pak Sari bisa nggak? Terus saya coding malah belum paham. Kemarin dicap karena sama kita di Pak sini Ferry memang juga belum. Iya, betul. Iya, makanya saya sampaikan kita dasar-dasarnya saja ya Bapak Ibu ya, karena nanti kasihan juga Bapak Ibu yang kita kan niatnya yang penting membuat media pembelajaran yang standar lah nggih. Seperti itu, bisa buttonnya, yang penting buttonnya aktif Bapak Ibu, nanti dibuat klik tapi nggak aktif percuma juga. Karena sering juga Bapak Ibu membuat SAC itu lupa setting hotspot, ketika di play sudah selesai di export, di play itu nggak jalan interaksinya nggih. Sehingga ya
tidak jadilah MPI-nya seperti itu. Jadi gitu Pak. Monggo nanti kalau ada Bapak Ibu yang bisa bagaimana cara membuat tombol-tombol seperti itu. Bisa Pak sebenarnya bisa, tapi nanti silahkan mungkin ya bisa explore sendiri. Soalnya punya yang kemarin yang di rumah belajar itu juga seperti itu, ketika diklik dia, tapi beliau memang sudah ahli Pak. Beliau memang sudah konten kreator sehingga membuatnya juga tingkatannya sudah tingkatan yang sebenarnya itu dijual ya. Bisa dijual. Ya. Yang saya Bu, maksimal 1 menit lagi ya. Maksimal 1 menit. Oh, ini. Ya, monggo manut Pak moderator. Ya, apa namanya, udah malam, mungkin untuk persiapan besok bangun sahur dan lain sebagainya, untuk terutama yang ibu-ibu gitu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu, kita cukupkan aja mungkin ya Pak Bu. Ya, iya Pak, cukup. Iya Pak, cukup. Nanti ya, ngantuk ya. Nanti misalkan ada pertanyaan bisa di WA ataupun apa namanya, di WA grup atau di manalah, boleh japri, boleh di WA grup, biar mungkin pertanyaan yang sama. Saya sebelumnya mohon maaf Pak kalau sedang slow respon ya ini. Siangnya kadang slow respon, kadang mungkin pas buka WA tertumpuk nggih Bapak Ibu. Kalau misalnya WA-nya nanti saya nggak balas-balas, bisa di WA lagi ya Pak Ibu ya, bukan karena nggak mau balas, tapi kadang tertimbun, atau kadang saya sudah buka lupa nggak balas, pernah juga sudah dibuka terus tiba-tiba dipanggil kepala sekolah lupa nggak balas sampai besok, dikiranya nggak mau membalas, itu mohon maaf. Jadi nanti kalau misalnya seperti itu bisa di WA kembali ya. Sering seperti itu mau. Ya kadang apalagi ini terus terang saja ya Bu ya, untuk apa namanya, kadang WA banyak akhirnya tertumpuk-tumpuk yang lain, nggak hanya dibuka tok dibaca. Terutama ini kebetulan kami untuk yang belajar ID itu banyak pertanyaan yang rapor pendidikan, reset password dan lain sebagainya, akhirnya ketumpuk-tumpuk dengan yang lain. Belum ada yang tanya sertifikat yang pulpen 5 belum selesai gitu. Nanti besok juga Bapak Ibu sama nanti nanyain sertifikat juga pasti di endingnya. Ya, tapi ini kalau yang ini kan 30, hanya 30. Kalau yang kemarin kan sampai 80. Mungkin ya, itu nanti kita. Untuk data segera data Bapak Ibu segera dibenahi di awal saja ya Pak Sarif ya, biar nanti tidak ada tidak ada revisi-revisi yang akan memperlambat juga diterimanya sertifikat. Ya, nanti Bapak Ibu sambil cek lagi ya Bapak Ibu. Nanti kalau diberikan data, kalau ada data yang salah segera disampaikan saja supaya besok sertifikatnya langsung betul begitu. Iya. Oh ya Bu Anita, Bapak Ibu, untuk penugasan yang storyboard itu harus dikumpulkan besok atau boleh sampai tanggal akhir? Akhir Bu, semuanya di akhir Bu. Semuanya di akhir. Oh iya. Ya, bareng saja ya. Akhir sudah semuanya gitu ya Bu ya. Jangan enggak. Mohon tidak molor ya. Iya. Mohon maaf Bu, untuk presensi malam ini apa sudah di share linknya atau belum ya? Di Classroom Bu. Sudah kelihatannya tadi jam 9 waktu Bu Anita turun absen dulu gitu Bu ya, kelihatannya. Mungkin itu ya Bu, monggo dicukupkan Bu Anita. Monggo. Untuk template storyboardnya sudah di share belum ya Pak? Sudah semuanya. Kecuali daftar hadir belum semua. Kemudian untuk besok Pak agendanya gimana Pak? Oh iya, tadi saya konfirmasi ke Bu Uun ya. Bu Rizkuna belum ada konfirmasi besok jamnya jam berapa gitu. Nanti yang jelas karena dari PPTK. Nah, itu dari PPTK langsung, takutnya dia ngambil jam kerja sore, tapi saya harapannya jamnya sama sih. Tapi materinya sepertinya Jateng Pintar ya Pak ya, jadi mungkin materinya bisa... Jateng Pintar. Ya. Jadi materinya
tidak ada hubungannya dengan SAC ini Bapak Ibu ya. Nanti SAC-nya kita Kamis lagi. Nanti mulai membuat kuis nih ya Pak ya. Satu lagi yang belum kuis, karena kuis itu ribet sekali urutannya aja. Jadi ini besok yang dari BPTIK itu adalah intinya untuk Jateng Pintar sampai dengan hasilnya Bapak Ibu itu nanti cara nguploadnya itu gimana gitu untuk materinya untuk yang besok Bu Rizbun. Mungkin dicukupi gitu ya Bu ya. Nanti dilanjut ke grup saja. Sambil saya cari-cari rekaman yang hari 0 kemarin ya. Siap. Nggih. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Nggih, monggo memang ini semuanya apa kita tanggal ini semua minta deadline. Deadline-nya bareng semua. Iya, subhanallah. Tiba-tiba Selasa diminta ke LPMP tadi pagi juga. Iya. Barengan juga BPTIK waktunya nggih. Ya Pak, mohon maaf ya, mohon dimaklumi Bapak Ibu ya. Nggih. Monggo akhiri materinya Bu Anita. Ya, jadi hari ini tadi kita sudah belajar bersama ya. Saya nggak ngajarin Bapak Ibu, saya juga belajar karena saya otomatis jadi belajar lagi kan membuat scene, kemudian button, next box, animasi nggih. Jadi nanti mohon Bapak Ibu nanti sakit membuat minimal ada unsur ini home, KIKD, materi, kemudian kuis, referensi dan developer begitu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, nanti untuk hari Kamis insya Allah kita lanjut ke pembuatan kuis ya, kuis pilihan ganda. Nanti kita gunakan pilihan ganda Bapak Ibu ya kuisnya ya. Kuis sama dengan animasi Bu. Oke. Itu nanti jadi satu. Dan caranya stepnya cukup rumit, jadi kita sendirikan untuk pembuatan kuis. Jadi nanti kita tutup ya Bapak Ibu untuk pengembangan, misalnya mau membuat scene-nya berapa, mau tombolnya dibikin bisa kedip atau bisa scroll, nanti silahkan Bapak Ibu diperbolehkan nggih. Kreasi piyambak. Nah, nggih, kreasinya sendiri-sendiri. Nah, silakan kalau mau bikin total karena mau dimasukkan ke Jateng Pintar, siapa tahu nanti sama Jateng Pintar diganti ya Bapak Ibu, dapat royalti ya. Siapa tahu nanti nggih bisa kalau sementara ini BPMPK biasanya Pak yang ada seperti itu dibeli begitu. Nanti siapa tahu ada sesuatu bisa menambah. Tadi kelihatannya di grup tim ada yang nyampaikan itu akan disampaikan ke atasan apabila yang hasilnya terbaik. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada karya terbaik. Iya. Gitu ya. Nggih. Untuk contoh MPI saya coba cari linknya dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini belum sempat cari linknya di sumber belajar. Nanti kalau sudah kami share begitu. Itu begitu Bapak Ibu semua, mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan atau banyak kendala teknis atau waktunya terlalu malam dan bagaimana nggih. Terima kasih, kita ketemu selanjutnya nggih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu Bapak Ibu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Syarif ya. Nggih, silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian untuk paparan atau belajar bersama saya katakan di sini ya di pertemuan yang pertama. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu bisa mengeksplor. Intinya itu. Jangan lupa untuk sebelum saya tutup untuk presensi, untuk diisi presensi sama flashback gitu ya, apa namanya, untuk umpan balik kepada kami. Mungkin itu ya Bu Anita dan Bapak Ibu semuanya, karena waktunya sudah malam. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama bagi yang muslim, bagi yang non muslim, menyesuaikan ya. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Ya, dari saya selamat beristirahat. Saya tutup ya Bu. Ya, akhiran wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Istirahat, monggo Bapak Ibu.